Yang sangat perlu disiapkan adalah itu kemauan dulu ya, kemauan untuk belajar tiap hari. Gitu. Semangatnya ya, Semangat semangat dulu. belajar. Gitu. Yang pertama ini belum ke yang hardware ya, Iya. kita ke software dulu, ke ruhnya dulu bahwa bahwa apa artinya platform macam-macam kalau kitanya ndak semangat gitu. Semangat. Ya. Anda bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak kelas 7 baru? Semoga selalu sehat-sehat ya. Berjumpa lagi dalam acara MPLS, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah SMP Salafiyah for the Better Future. Perkenalkan, nama saya Ustadzah Fitri yang akan menjadi moderator kali ini dengan materi MPLS pembelajaran di masa pandemi. Sebelum lanjut ke materi, saya akan membacakan kurikulum vitae dari ketiga narasumber pada hari ini. Yang pertama, Ustadzah Siti Zahrul Kausar, Pekalongan, 20 Oktober 1990. Alamat Jalan Gajah Mada Barat, Gang 1, nomor 29, Tirto. Jabatan yang diampu adalah penanggung jawab UKS dan guru matematika. Yang kedua adalah Iwan Kurniawan, Pekalongan, 11 September 1983. Alamat Papean, Pekalongan. Jabatan adalah Wakasarparas dan Humas. Yang ketiga adalah Ustadzah Reni Pramudita Paramastuti, Pekalongan, 14 Juli 1994. Alamat Perumahan Kopri, RSS Blok B nomor 2 RT 1 RW 9 Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Jabatan yang diampu guru IPS dan wali kelas. Berapa Ibu? Wali kelas? Iya, guru IPA sama wali kelas berapa? Wali kelas 8F. Oke. Langsung saja ya, saya mulai. Yang pertama saya akan bertanya kepada Ustadzah Reni atau Bu Reni, bisa dipanggil Bu Reni. Bagaimana sih kondisi pembelajaran di masa pandemi ini, Bu Reni? Monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku. Jadi karena pandemi ya, pandemi COVID ini pandemi yang sudah menyerang ke semua negara ya, di mana bahwa pandemi ini menyebabkan terjadinya perubahan ya, di mana kalian nih biasanya bisa masuk sekolah, bisa bercengkrama sama guru-guru, bisa bercerita sama teman-teman kalian, tetapi karena adanya pandemi ini maka itu berubah ya, dimana pembelajaran kali ini di masa pandemi itu harus dilakukan di rumah atau belajar dari rumah, sehingga apa yang terjadi bahwa ketika pembelajaran di masa pandemi ini maka kita tidak bisa nggak bisa nih tanya langsung sama guru ya kan. Iya, betul. Kemudian selain itu kita nggak bisa nih main bareng-bareng sama teman-teman yang lain, seperti itu Bu Fitri ya.
Terima kasih Bu Reni. Berarti pada saat pembelajaran pandemi dengan pembelajaran secara umum seperti biasa itu sangat berbeda ya, terutama itu. Oke. Terus saya akan bertanya lagi ke Ustadz Iwan. Apa yang dimaksud dengan PJJ dan PTMT? Kalau yang kelas 7 naik kelas 8 mungkin sudah familiar, tapi yang untuk SD naik lulus terus masuk ke SMP itu pasti kurang mengetahui PJJ yang diterapkan di Salafiyah itu seperti apa. Coba jelaskan Ustadz Iwan. Oke, terima kasih atas waktunya Ustadzah Fitriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Apa kabar adik-adik kelas 7 semuanya di rumah? Baik-baik saja kan? Sehat selalu ya. Oke, tadi PTMT dan PJJ. Oh iya. Sebenarnya dari dulu itu istilah ini sudah ada ya. PTMT itu pembelajaran tatap muka, T-nya itu terbatas. Cuman kalau ini ada tambahan T, terbatas ya. Kalau PJJ itu pembelajaran jarak jauh atau sinonim atau persamaan katanya adalah pembelajaran dari rumah ya. Belajar dari rumah, BDR. Ini kedua-duanya itu saling melengkapi. Jadi jangan sampai kita semua punya pikiran bahwa dua istilah ini adalah istilah yang saling berantonim atau saling berlawanan, bukan ya. Ini dua ini saling melengkapi. PTMT itu berangkat ke sekolah ya, tatap muka terbatas. Kenapa terbatas? Karena ada pandemi. Ya, jadi nanti satu kelas yang jumlahnya 32, nanti yang berangkat cuma 16, separuh dari kelas. Karena ada aturan harus social distancing atau jaga jarak. Yang separuhnya lagi di mana? Yang separuhnya lagi berarti PJJ atau BDR di rumah. Nah, istilah PJJ ini pembelajaran jarak jauh ini sifatnya adalah membantu pembelajaran PTMT. Ya, jadi nanti yang di rumah ketika nanti giliran gantian sudah gilirannya berangkat ke sekolah nanti sudah tahu materinya terlebih dahulu karena di rumah sudah melaksanakan PJJ seperti itu. Jadi dua-duanya ini bergandengan, gitu ya. PTMT dan PJJ. PTMT mendukung PJJ, PJJ mendukung PTMT. Ya, jadi nanti Anda berangkatnya tetap 6 hari. 3 hari PTMT atau berangkat ke sekolah dengan standar protokol kesehatan yang amat sangat ketat, dan 3 harinya lagi PJJ di rumah. Itu nanti ya. Seperti itu Ustazah Fitri, benar ya Bu Siti ya? Kira-kira seperti itu ya. Berarti antara PJJ sama PTMT itu saling berhubungan ya Ustaz? Iya, all connected, saling support dan saling mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Oke. Selanjutnya saya akan bertanya pada Ustazah Siti, pembelajaran seperti apa yang diterapkan SMP Salafiyah di masa pandemi ini, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya anak-anak ya. Untuk di masa pandemi COVID-19, apalagi ini di saat sekarang Kota Pekalongan masuk zona merah, kemudian tingkat kenaikan angka COVID-nya juga tinggi, kalian nggak perlu risau, kalian juga nggak perlu takut ya. Misalnya, Bu aku kok worry banget nih nggak bisa berangkat gitu. Kalau memang dari orang tua tidak mengizinkan untuk ikut PTM, sekolah support, sekolah nggak masalah. Nantinya akan ada surat pernyataan. Sekolah akan membuat surat pernyataan bahwa orang tua bersedia atau tidak bersedia anaknya untuk ikut PTM atau tidak. Sebelum menjawab ke pertanyaan Bu Fitri ya, pembelajaran di masa pandemi ala SMP Salafiyah itu seperti apa? Jadi kalian nggak usah worry karena sudah ada surat pernyataan. Kemudian sekolah sudah menyiapkan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Kebetulan Pak Iwan Wakasarprasnya sudah mempersiapkan semua, Pak Iwan ya. Ya, bersama-sama dengan tim itu sudah menyiapkan, sanitasinya sudah ada, kemudian CTPS-nya, tempat cuci tangannya sudah ada, termogan juga sudah ada.
Nah, tinggal nih disiplin dari anak-anak semuanya. Sekolah sudah bagus, kemudian guru-guru juga sudah support untuk protokol kesehatan, tinggal dari anak-anak nih. Jadi kalau semua warga sekolah sreg bareng mendukung, insya Allah aman lah, nggak COVID ya. Kalaupun ada itu nggak berpengaruh besar. Kemudian PJJ apa sih yang ada di Salafiyah? Seperti tadi. Tadi yang sudah Ustadz Iwan katakan, PJJ di pembelajaran di masa pandemi di Salafiyah itu tadi dua, ada PTMT, ada PJJ. Kalian sekolahnya tetap 6 hari, nggak ada istilah aku libur nggak berangkat sekolah, nggak ada. Ada yang liburnya hari Jumat. Ya, masa hari sekolah Jumat nggak libur. aja. Ada liburnya hari Jumat, tapi kalian sekolahnya tetap 6 hari. Dan apa yang disyaratkan di situ semuanya nantinya saat MPLS, insya Allah mudah-mudahan ada PTM, nantinya teman-teman kelas 7 akan diajari apa sih yang harus saya lakukan, apa sih yang harus itu. Nanti seiring berjalannya waktu di fase perubahan ini, teman-teman akan itu. Tapi yang jelas pembelajarannya ada dua, Ustadzah Fitri, yaitu tadi PJJ sama PTM. Sekolahnya full 6 hari, walaupun di rumah anak-anak kelas 7 tetap sekolah. Oke. Berarti enggak ada itu di rumah, Bu, saya berarti libur Bu, enggak ada pelajaran, jangan ya. Berarti kalau di rumah tetap ada PJJ atau pembelajaran dari rumah. Diingat ya. Terima kasih Bu Siti. Selanjutnya Sami-sami. Saya mau tanya kepada Ustadzah Reni, apa saja sih platform yang digunakan atau media yang digunakan di SMP Salafiyah ini untuk mendukung PJJ maupun PTM? Jadi untuk platform yang sudah kita gunakannya ada beberapa. Yang jelas yang pertama adalah WhatsApp, di mana bahwa yang namanya sudah menggunakan WA dengan membuat grup, baik itu grup kelas maupun grup satu angkatan ya. Itu adalah fasilitas yang digunakan untuk mempermudah dalam pengajaran antara guru dengan kalian semua. Kemudian ada juga yang menggunakan YouTube. Jadi ada beberapa ustadz dan ustadzah ya, Ustadzah Fitri, yang sudah punya channel YouTube, di mana channel tersebut memang berisi pembelajaran dan agar kalian lebih mengenal dengan teknologi ya, karena sekarang karena pandemi maka kita harus mahir seperti itu ya tentang teknologi. Nggak cuma nge-game aja ya Bu? Iya betul ya, apalagi nge-game. Iya, nge-game boleh tapi nggak Bu. Boleh, tapi harus Ingat ada waktu. waktunya ya. Kemudian ada juga nih seperti Zoom ya, Zoom ataupun Google Meet, di mana kalian bisa bertatap muka meskipun secara virtual dengan guru-guru kalian seperti itu ya, Ustadz. Lalu ada juga Google Classroom, di mana nanti setiap ustadz dan ustadzah itu akan memberikan kode berupa kode, di mana kalian bisa masuk ke Google Classroom setiap ustadz dan ustadzah yang mengampu kalian belajar seperti itu Bu Fitri. Ya. Berarti kalau anak-anak yang belum ada media yang tadi disebutkan berarti harus download dulu, jangan hanya cuma download game-game saja. Oh iya, Nah, ada itu. tambahan lagi nih Bu Ya. Fitri. Apa aja Bu? Jadi ada selain tadi ya YouTube, WA, kemudian Google Classroom, Iya. kemudian Google Meet, lalu ada Zoom tadi. Terus kita juga bisa menggunakan yang namanya WPS Office ya, di mana bahwa ustadz dan ustadzah itu kadang mengirimkan dokumen ataupun modul ya
agar kalian bisa belajar di rumah. Jadi seperti itu. Berarti platform itu sangat berguna nanti pada saat PJJ ya Bu? Iya, itu sangat berguna. Tapi kalau misalnya nih, kalian keberatan nih dalam mendownload aplikasi seperti itu, seperti misalnya Google Meet ataupun Google Classroom, kalian bisa loh akses dari aplikasi Google. Kalian tinggal searching aja Google Classroom dan Google Meet, seperti itu. Juga Google Meet juga sekarang sudah berintegrasi dengan Gmail ya, Google Mail. Jadi kalian gak usah perlu khawatir, aduh Bu, HP aku sedikit memorinya, nanti gak bisa buat Game online lagi. Aplikasi gamenya di uninstall itu. Iya. Ya bisa ya. Jadi seperti itu Bu Fitri. Oke, terima kasih Bu Reni. Selanjutnya saya akan bertanya pada Ustazah Siti lagi atau Bu Siti. Apa yang perlu dipersiapkan sekolah untuk menyelenggarakan pembelajaran di masa pandemi? Tadi sudah dijelaskan sedikit, coba dijelaskan agar anak-anak bisa memahami. Ya, sekolah yang jelas, mungkin ini kalau Bapak dan Ibu mendampingi putra-putrinya di kegiatan MPLS ini, yang jelas sekolah sudah menyiapkan segala sesuatunya, dari masker, sanitasi, cuci tangan, kemudian nanti kalian juga akan dapat ini ya, dapat face shield satu-satu dari panitia MPLS. Kemudian yang jelas karena sekolah sudah menyiapkan, nah sekarang yang harus disiapkan oleh anak-anak nanti akan disampaikan oleh dua teman pemateri yang lain. Orang tua, Bapak Ibu juga harus punya kesiapan, yang jelas support anak-anak untuk mau support untuk PJJ ataupun PTM. Yang jelas itu, karena pendampingan orang tua itu pengaruhnya sangat besar Ustazah. Iya benar. Sukses dan tidaknya putra-putri kita, selain dari guru-guru kita, itu juga orang tua punya pengaruh yang sangat besar. Apalagi mungkin Bapak dan Ibu atau anak-anak merasakan ya bahwa ternyata belajar di rumah itu lebih serem katanya daripada belajar di sekolah, karena di rumah mak ini luwih galak timbang gurune, ancamannya ora tak kei sangu. Nah itu. Ancamannya ndak tak belikan kuota. Nah, banyak ancamannya kata ndak, tapi itu sebenarnya bentuk kasih sayang orang tua ya, anak-anak mendampingi kalian. Yang jelas sekolah sudah support banyak, nanti juga jaga jarak, kemudian sekolah ada tim Satgas Covid-nya loh Bu. Oh iya. Ya, sekolah kita punya tim Satgas Covid. Ada evaluasinya. Sekolah kita juga sudah MOU dengan puskesmas. Jadi kalau ada anak-anak yang sakit, itu prosedurnya ini SOP-nya biar sekalian anak-anak tahu. Ketika anak-anak datang di termogan, kemudian suhu badannya lebih dari 37,3 derajat, anak-anak langsung ke UKS dulu. Nanti akan dievaluasi kira-kira selama 30 menit. Kalau di termogan lagi suhu badannya masih lebih dari 37,3 derajat, itu anak-anak disilahkan untuk pulang atau dirujuk ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas atau rumah sakit, seperti itu. Tapi kalau anak-anak merasa fisiknya sehat, ya berangkat sekolah aja. Cuma jangan jadi alasan ya, aku meriang Bu, aku rapat sekolah. Nggak ya, sekolah itu penting, apalagi di masa wajib. Di masa pandemi gini ya Ustadz ya, sangat penting sekali sekolah. Dan mahal, yang jadi mahal itu apa Ustadz? Tatap mukanya kita ya Ustadz ya. Tatap mukanya kita sangat berarti dengan, itu. Iya, kehadiran itu sangat mahal sekarang. Kalau dulu kita ketemu biasa Ustadz ya, guyonan, rok-rokan dengan teman-teman, terus makan di kantin bareng-bareng, itu udah hal biasa. Sekarang itu jadi hal yang sangat mahal. Jadi jangan sia-siakan kalau nantinya ada kesempatan untuk PTM. Kalau badannya sehat, dirasa tidak demam, ya tidak flu, sakitnya kalau hanya sakit panu, ya berangkat sekolah aja. Nggak usah, Bu aku meriang, aku rapat mangkat, jangan jadi alasan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan Kota Pekalongan bisa mengadakan PTMT sehingga rindu dengan sekolah itu bisa terobati. Dan mungkin ini di situ yang jadi fokus itu malah satu visi itu ya, satu pandangan itu bahwa health atau sihah atau kesehatan itu ya mengalahkan segalanya itu. Jadi kita
kita para orang tua wali murid, kemudian para ustadz ustadzah, kepala sekolah, ya, yayasan komite itu sama murid-murid itu satu visi. Jadi kenapa kita seperti ini? Ya kita harus sepakat dulu bahwa kesehatan itu number one, kan gitu ya. Jadi kalau itu sudah satu visi, orang tua sudah satu pandangan dengan kita, itu kan jadi enak. Iya. Nah gitu ya. Memang nyatanya memang kesehatan itu Oke, mahal sekali harganya. Jadi kalau Ustadz, ya. guyonannya itu sehat itu mahal, sakit lebih mahal loh. Iya, betul. Iya, karena Iya. sakit harus berobat. Iya. Iya. Sekali suntik berapa Ustadz? Nah, itu. Iya. Apalagi Jadi, yang takut jarum suntik. Kenapa kita seperti ini ya? Karena kesehatan itu nomor satu. Dan Salafiyah juga memprioritaskan kesehatan itu, ya Ustadz ya. ah. Sampai-sampai gurunya sudah divaksin semua. sudah divaksin Alhamdulillah semua ini, semua guru Ustadz. Alhamdulillah, iya. Vaksin Sampai kedua. ke apa? Tenaga kebersihan itu Pendidik, ya. semuanya sudah divaksin. Artinya kami SMP Salafiyah mendukung Berhati-hati. penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kami juga memprioritaskan kesehatan putra-putri Bapak Ibu, memprioritaskan kesehatan anak-anak. Itu yang dinomorsatukan. Mungkin Iya, itu benar, saja. iya. Oke, sekarang saya mau tanya sama Pak Iwan, apa yang perlu disiapkan siswa pada saat PJJ selain tadi platform media yang digunakan? Coba jelaskan Pak Iwan. Yang sangat perlu disiapkan adalah itu kemauan dulu ya, kemauan untuk belajar tiap hari. gitu. Semangatnya, Semangat semangat dulu. belajar. gitu. Yang pertama ini belum ke yang hardware ya, Iya. kita ke software dulu, ke ruhnya dulu bahwa apa artinya platform macam-macam kalau kitanya enggak semangat gitu. Semangat. Ya. Anda bayangkan Anda misalnya anak-anak ini penggemar Mobile Legend atau penggemar game apa itu ya online, itu kan semangat sekali itu. Nah, itu semangat itu kalau bisa itu apa? Sama semangatnya ketika kita mau ikut PJJ gitu. Ya, jadi semangat dulu, kemauan. Kalau sudah ada kemauan, maka dari jam 7 sampai jam 11.30 atau jam 12 itu ya itu Anda harus disiplin, enggak boleh sedikit pun pikiran Anda kemanapun, harus sekolah. Fokus gitu. sekolah ya Pak Iya, Iwan? sekolah. Terus yang kedua ya tentunya hardware-nya ini smartphone. Ya, hardware-nya smartphone, di mana smartphone sekarang sudah bukan merupakan tersier lagi atau barang mewah lagi. Ini sudah menjadi apa ya? Jadi barang umum. Jadi barang Iya. Kebutuhan jadi pokok. kebutuhan pokok. Iya. Tukang beca itu langganan juga pakai ini ya. Kemudian apa itu? Tukang sayur. tukang Iya. bakso keliling pakai smartphone semua. Dan harganya sekarang Harganya sekarang sudah terjangkau ya, Ustadz, lebih ya. terjangkau sih ya. Kalau ada punya sisa-sisa uang lebaran kemarin ya bisa sih. Sebenarnya yang paling utama ya untuk beli ini dulu ya. Yang kedua ini ya kalau sudah ada ini tentu saja email dulu ya. Email itu difixkan dulu, jangan lupa passwordnya ya. Jadi kalau emailnya itu dibuatkan oleh counternya atau siapa dari Anda harus tahu passwordnya. Jangan sampai password email itu Anda lupa, jangan sampai nanti bisa dihack ya. Kalau sudah ada smartphone, sudah ada email, yang ketiga tentunya kuota. Nah, kuota ini menjadi sesuatu yang sangat itu ya, sangat oke ya. Banyak sekali dulu di tahun kemarin itu enggak punya kuota, ternyata sudah dijawab oleh Kemendikbud, ada bantuan kuota juga gitu. Itu ya, jadi kemauan, hardware-nya itu smartphone, kemudian kuota. Setelah itu jangan lupa tadi aplikasi-aplikasi juga di-download ya, di Play Store ada semua itu. Play Store tinggal klik saja. Pokoknya kalau sudah ada email, sudah ada smartphone nyala, ada baterainya, ada kuotanya, enak deh. Nah, di Play Store Anda bisa mendownload apapun di situ. Ya, itu aja mungkin. Yang perlu Mungkin dipersiapkan itu. kayak itu Ustadz absen gitu Ustadz, gimana kalau misalnya PJJ itu? Oh, kalau presensi biasanya disediakan link oleh sekolahan ya, link dalam bentuk Google Form, nanti Anda pilih nama, pilih kelas, kemudian pilih hadir seperti itu. Iya. Tapi ya biasanya kalau apa namanya absen itu sesuatu yang untuk wajibannya kan seperti itu. Tapi tetap di rumahnya tetap melakukan kegiatan sehari-hari seperti doa pagi atau widu sobah, kemudian sholat duha itu tetap. Ya, jadi nanti kalau di rumah walaupun tidak berangkat sekolah tapi suasananya itu seperti sekolah tapi di rumah atau di kamar seperti itu. Ya, Anda fokus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran karena itu wajib ya, kita wajib menuntut ilmu. Kita bareng-bareng menuntut ilmu, ada murid, ada guru. Semoga berkah semua, amin ya. Amin, amin. Mungkin itu saja. Silakan. Iya.
Tadi itu persiapan siswa pada saat PJJ. Sekarang saya mau tanya sama Bu Siti, apa yang perlu dipersiapkan siswa pada saat PTMT, Bu? Terima kasih Ustazah Fitri. Tadi kesiapan sekolah sudah. Sekarang apa yang harus disiapkan anak-anak jika opsinya kita tatap muka tapi terbatas? Terbatas di sini artinya penerapan protokol kesehatannya betul-betul diterapkan dengan ketat. Yang harus dipersiapkan yang pertama, yang jelas kalian sekolahnya 6 hari. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Iwan bahwa 3 hari itu berupa PTMT, 3 hari berupa PJJ. Yang berangkat itu terbagi menjadi 2 shift Ustazah Fitri. Jadi satu kelas nih misalnya jumlah siswanya 32. Berarti absen 1 sampai 16 itu berangkatnya seling, sehari berangkat, sehari enggak, sehari berangkat, sehari enggak. Misalnya nih absen 1 sampai 16 jatahnya berangkat hari Sabtu, Senin dan Rabu. Kemudian yang absen absen 17 sampai 32 itu berangkatnya berarti Ahad, Selasa dan Kamis. Nah, sisanya apa Bu? Sisanya kalian belajar dari rumah. Itu untuk masalah jadwal. Jadi sehari berangkat, sehari PJJ, sehari PTM, sehari PJJ. Nanti akan ada jadwal yang dibagi dari pihak sekolah. Kemudian seragamnya apa ketika berangkat? Mudah-mudahan diperbolehkan untuk memakai seragam SMP. Sudah kangen kan pengen pakai? Yang kelas 7 kemarin aja pakainya sudah mau naik kelas 8 baru bisa pakai seragam. Tapi ini mungkin belum jadi kelas 7. Iya, mudah-mudahan sudah jadi. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan. Nah, seragamnya apa? Seragamnya yaitu nanti ada pramuka, OSIS, batik, sementara baju olahraganya disimpan dulu karena kan mengurangi aktivitas di luar. Oh iya. Oke. Nanti ada jadwalnya juga pemakaian seragamnya hari apa. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi protokol kesehatannya. Kalian dari rumah bawa masker ganti. Kemudian sekolah juga menyediakan masker, tapi jangan sekali-kali kamu berangkat sekolah tidak pakai masker. Masker tetap dibawa, cuman sekolah menyediakan gantinya. Kemudian selain masker, cuci tangan, biasakan CTPS setiap selesai melakukan aktivitas kegiatan. Misalnya nih, kamu habis makan atau sebelum makan itu tetap harus CTPS, dan aktivitas yang lain. Yang selanjutnya membawa peralatan pribadi. Peralatan pribadi ini peralatan makan, peralatan minum. Oh iya, ini seperti ini bawa ya, apa? Dibawa pribadi. Air minum. Kemudian peralatan yang lainnya tidak boleh pinjem. Ngambil tip eke, usahakan bawa sendiri. Pulpen itu kan pulpen wajib alat tulis seperti itu biasa dibawa sendiri. Cuman yang ini jangan dipinjamkan dulu karena varian yang baru kan penularannya cepat ya Ustaz ya, Ustazah ya. Jadi anak-anak harus antisipasi diri juga. Misalnya ada teman yang pinjam, "Mono, tumbas baik," gitu bisa. Itu tadi ya, peralatan bawa sendiri, enggak usah dipinjamkan ataupun pinjam. Kemudian cek suhu di depan gerbang. Kalau merasa sakit bisa izin ke wali kelas, nggak usah diempet, ditahan sampai ke semaput, nggak usah. Sekolah terbuka, kamu sakit izin pulang, nanti diizinkan pulang daripada jadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau memang merasa tidak sehat dari rumah izin ya. Dibiasakan kalau tidak berangkat izin, Bu, nggak ada yang bisa ngantar surat, sekarang sudah ada ini, ada smartphone. Jadi itu lebih memudahkan kita untuk izin. Kemudian tadi ya, hindari kerumunan. Di sini social distancingnya yang diterapkan. Jadi tempat duduknya juga satu anak satu. Kemudian nanti kalau misalnya mau ke kantin, kalau kantinnya diizinkan buka juga harus menerapkan protokol kesehatannya. Terus jangan lupa bawa buku penunjang. Nanti akan dibagi buku oleh perpustakaan, buku paket ya Ustazah ya. Iya. Nah, bukunya ojo nggo bantalan turu tok, buku setahun ora tahu dibuka. Bukunya enggak
bukunya nggak cuman harus yang di itu ya Ustadz ya. Kemarin di materi kurikulum itu ya perpustakaan sudah menyiapkan apa? E-library, pakai internet. Sekolah kita sudah full wifi. Benar nggak Ustadz? Iya, Tapi iya. anak-anak boleh nggak Ustadz? Ini tergantung kebutuhan nanti. Tergantung kebutuhan. Kalau ya. kontrolnya enak, bisa dikontrol, tidak membuka apapun, itu bisa. Ya, yang jelas akses belajar dari Akses belajar manapun gitu. itu bisa. Mungkin itu Ustazah yang harus dipersiapkan saat PTM. Yang jelas sebelum berangkat kalau biasanya sarapan harus sarapan dulu Sarapan Ustazah. dulu, iya itu Ya, penting. Wajib biar sarapan. belajarnya itu Semangat. semangat. Jangan lupa kalau mau berangkat cium tangan. Pamitan dulu. Iya, pamitan Pamitan orang dulu. tua. Sebah. Nggih, seperti biasa berdoa dan segala macam. Mungkin itu yang harus disiapkan anak-anak untuk menghadapi PTM. Oh iya, satu lagi, masker selama di sekolah tetap dipakai terus. Nggih. Jangan sampai berangkat pakai masker di kelas, maskernya dicopot. Itu dilepas. jangan ya, Bu. Kebanyakan seperti itu ya Ustazah. Iya, ya. kebanyakan seperti itu. Ya hanya untuk Iya. jaga-jaga Jaga-jaga diri saja. kita sendiri. Nggih. Iya. Matur nuwun Ustaz. Oke, terima kasih Bu Siti. Selanjutnya saya mau tanya sama Bu Reni. Tipsnya apa aja sih untuk belajar efektif itu? Untuk belajar efektif ya. Jadi karena SMS Salafiyah juga menggunakan beberapa platform di mana bahwa ada beberapa guru juga yang menggunakan platform digital. Kalian bisa nih tulis ya. Kan ada tadi ya sudah dijelaskan sama Bu Siti bahwa Bu Siti atau Pak Iwan tadi ya. Oke. Sama-sama lah. Oh iya. Jadi harus ada buku tulis dan buku penunjang nanti ya. Jadi buku tulis itu digunakan untuk mencatat intisari ataupun materi yang diajarkan oleh semua ustadz maupun ustadzah seperti itu. Ya, kalau misalnya nih kalian kebingungan nih dalam memahami materi, bisa kok nanti tanya sama ustadz dan ustadzah Iya, iya. yang lain, yang mengampu kalian ya. Tanya di grup atau japri bisa. Ya bisa japri kayak gitu ya. Kemudian selain itu juga tetap tips yang lain selain mencatat materi dan intisari tadi, jadi kalian bisa nih belajar kelompok tapi secara virtual dengan teman-teman. Jadi misalnya nih kan ada WhatsApp grup ya. Iya, Jadi kita iya. bisa melakukan panggilan grup sebanyak 8 orang. Iya, 8. Iya, jadi maksimal 8 orang yang versi terbaru gitu ya Pak Iwan ya. Jadi kita bisa nih tanya sama teman-teman, ini apa nih maksudnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya ulangan, nah misalnya nih, ketika ulangannya itu online berarti maka sehari sebelum ulangan itu dilakukan, kalian tetap harus belajar. Bukan berarti ulangan online di rumah Bisa sambil buka buku kayak gitu ya, atau Google. ya googling. Jadi kayak gitu. Terus juga misalnya orang tua pun bisa melakukan pemantauan dengan anak-anaknya ya. Iya bisa. Jadi di mana bapak dan ibu bisa memantau anak-anak agar mereka bisa belajar setiap hari, di mana walaupun nanti misalnya ada PTM terbatas 3 hari berangkat dan 3 hari PJJ, biasanya nih kalau penyakitnya anak-anak nih ya, kalau PJJ sama dengan libur. Iya nggak Bu? Itu salah kaprah itu. Iya, mesti ya kayak gitu ya. Karena mindsetnya masih old mind ya, masih Iya, kalau enggak berangkat benar. sekolah berarti libur itu sekarang udah enggak berlaku lagi itu. Iya, sekarang nggak berlaku lagi. Jadi meskipun Tidak ke sekolah. tidak ke sekolah, kita tetap belajar meskipun itu Iya. PJJ, baik itu mengerjakan tugas Iya. ataupun mengerjakan ulangan. Jadi kerjakan dengan sebaik mungkin dan harus disiplin. Lalu harus Disiplin, bertanggung betul. jawab gitu ya. Jadi misalnya nih ada tugasnya Bu Siti misalnya ya. Bu matematika. Siti, matematika. Hari ini ada tugas dan harus dikumpulkan misalnya 3 hari. Ya berarti selama 3 hari itu kalian harus mengerjakan lalu dikumpulkan langsung seperti itu. Ya, jadi jangan sampai menunda-nunda pekerjaan ya, seperti Iya. itu ya. Nanti misalnya hari ini ada PJJ-nya ada 4 mata pelajaran dan semuanya ada tugas nih. Iya. Wah, aku males ngerjainnya. Wah, jangan kayak gitu ya. Iya. Ya, jadi tetap
dikerjakan. Kalau memang ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan dengan guru yang bersangkutan, ataupun kalau sudah kenalan sama teman-teman, bisa. Tapi malu Ustazah katanya biasanya. Oh iya ya. Dan gurunya terbuka semua ya Ustazah. Iya, semua. Malu ustadz-ustadz bertanya yang sesat di jalan. Ya, Nah, itu. Iya. Betul. Jadi seperti itu Bu Fitri. Jadi tidak ada alasan, saya sulit mengerjakan tugas, tidak usah dikerjakan, tidak. Tapi bisa bertanya sama guru mapelnya, Guru mapel, Iya. ya, orang tua, orang tua kakak juga adik, bisa. kemudian Google. Teman-teman, ya Nah, lihat Google juga bisa. Bisa. Ya, jadi tidak jadi ada alasan alasan, tidak mengerjakan tugas gitu ya Bu ya. Betul banget. Terima kasih Bu Reni. Iya, sama-sama, Bu. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir untuk Pak Iwan juga yang lainnya ya. Apa saja himbauan dan anjuran agar siswa bisa sukses di masa pandemi ini, Pak? Oh ya, pertanyaannya menarik sekali nih. Himbauan biar sukses di masa pandemi. Oke. Yang satu kita harus akui bersama, pandemi ini real ya, nyata ya. Nyata. Ya anak-anak ya, pandemi ini adalah yang dulu di Wuhan, dulu di Amerika, sekarang sudah di sekitar kita ya. Ini adalah fakta dan ada ya, benar-benar ada, walaupun kita tidak bisa lihat secara kasat mata ya, tapi virus itu ada dan itu real ya. Tapi kita sudah punya penangkalnya ya, penangkalnya yaitu tadi 5M itu ya. 5M itu apa? Memakai masker, Mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas. Itu 5 itu aja. 5M. Ya. Jadi ada masalah, solusinya 5M. 5M itu. Masalahnya apa? Virus COVID-19. Solusinya apa? 5M. Udah. Gitu ya. Jadi kalau kita sebagai manusia itu pasti ada solusi. Bukan kita nyerah kan, enggak. Percaya enggak percaya ya, ini sudah menjadi apa nah, ya sudah hal biasa ya. Iya. Positif COVID, kemudian isolasi Jadi berapa? familiar 14 lah, hari Ustaz. gitu kan. Iya. Intinya kan sakit ya istirahat dulu gitu. Jadi ini kan jangan takut, jangan panik gitu. Ya, kita Tapi anggap ada COVID jalan ini keluarnya ya, Pak? kita anggap mau sudah 1 tahun sama COVID-nya. Sudah CS-an Nanti lah, kalau kitanya itu mentalnya kuat, COVID-nya yang nyerah. Iya. Jangan sampai kitanya yang nyerah. Iya, Kan itu gitu. Nah, kita enggak tahu sampai berakhir kapan, tapi kalau kita sudah percaya, paling COVID, udah sampai kapanpun kita akan menang. Kan gitu, kita yakin dulu ya. Murid-murid Salafiyah harus yakin bahwa pandemi ini harus kita jadikan, kita bisa ambil hikmah dari ini. Ya, supaya kita sukses ya kita harus intinya harus manut sama guru, itu yang pertama. Ya, manut, terus kerjakan tugas, kemudian manut juga sama orang tua. Itu kunci suksesnya seperti itu. Kalau diawali dengan semangat yang sama ya, bismillah yang sama, insya Allah mau pandemi kayak mau perang mau apapun kita tetap bisa belajar. Di tahun 45 itu masa perang dunia II ya, itu banyak pemikir-pemikir hebat lahir dari zaman perang itu. Bayangkan, sekolah dibom ya, kemudian mau keluar ditembak. Ternyata 10 tahun kemudian, tahun 55, tahun 60, 65 itu banyak pemikir-pemikir yang hebat ya, padahal mereka waktu SD, waktu SMP-nya itu masa perang. Nah, sama seperti saat ini. Kalau kita ini masa perang dengan virus kan ya. Iya. Nanti 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, 2030, 2045, kalau Anda benar-benar mempunyai mental yang baja, mental yang kuat, Anda akan menjadi generasi emas yang bisa membuat Indonesia ini maju gitu ya. Indonesia menang melawan virus. Jadi seperti itu. Semangat itu harus tetap ada. Saya kira seperti itu aja, Bu. Ada yang lain? Tambahan sedikit Ustazah Iya. Fitri, Iya, ini hanya himbauan jika misalnya ada di lingkungan sekitar anak-anak yang ternyata terpapar atau positif COVID-19, Kita bagaimana gitu ya? sikapnya yang harus itu satu, Anda lapor ke sekolah atau mungkin lingkungan terdekat keluarga, nggak usah malu, COVID itu bukan aib, Iya. kena COVID-19 itu bukan aib, itu anggap saja seperti sakit flu biasa, hanya spesial. Nah, gitu. Kalian harus dikarantina, harus dapat perlakuan khusus dan segala macam. Flu yang lagi viral gitu ya? Ya, yang lagi Iya, viral, yang lagi viral. viral. Jadi
jangan panik. Yang pertama tadi lapor ke sekolah bahwa saya, keluarga saya, tetangga saya ada yang COVID-19. Nanti akan disikapi sekolah dengan misalnya sementara waktu belajarnya dari rumah dulu. Ya, Ngaten nggih, Ustadz Iwan, nggih. ya. Ada langkah-langkah yang nanti akan dilakukan sekolah. Yang jelas misalnya ada yang kena COVID-19, lapor ke sekolah. Bisa lapor Jangan ke- malah berangkat ya, Jangan Bu. Ya, jangan malu, Iya. jangan malah berangkat dulu, Iya. tapi lapor dulu ke Lapor sekolah. dulu, Ya, iya. nanti biar ditelusuri sekolah, nanti sekolah yang ambil Iya. kebijakan ya. Jangan panik, jangan merasa COVID itu aib, tapi kita bareng-bareng lawan corona. Biar bismillah semuanya berkah, sehat, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin, amin. Amin, amin. Imunnya biar kuat ya. Iya. Makan teratur ya. Kemudian apa, jangan takut Po ya. Iya, iya. Yang jelas tetap waspada aja Waspada, seperti betul. itu. Jangan terlalu menyepelekan, tapi juga jangan terlalu panik kayak gitu ya. Was-was gitu ya, Bu. Heeh, seperti Khawatir. itu. Oke, ada yang mau Ya, ditambahkan kira lagi? Cukup. Cukup, Ustazah. Ya, sekian materi pada hari ini. Terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah berkenan hadir dalam acara MPLS ini. Untuk anak-anak kelas 7 baru, jangan lupa tugas yang diberikan panitia dikerjakan dan tetap jaga kesehatan dan terapkan 5M tadi. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerukuman Dan mengurangi- serta mengurangi mobilitas agar kita terhindar dari COVID-19 ya, Bu. Oke. Oh, jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe channel YouTube SMP Salafiyah Pekalongan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.